Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di lesson kali ini kita akan membahas atau masih membahas mengenai konsep ketenagakerjaan. Nah, di sini kita akan membahas dua poin. Yang poin pertama adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang poin kedua adalah sistem upah. Next, kita langsung ke yaitu tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, materi ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya tentang masalah-masalah yang ada dalam ketenagakerjaan. Nah, dari sekian banyak masalah tersebut, tentunya harus ada solusi. Solusinya apa? Yaitu dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini bisa dilakukan oleh pihak perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan. Nah, contoh nyata yang kita ketahui dari program pemerintah sekarang adalah melalui Kartu Prakerja. Nah, tujuan Kartu Prakerja ini apa? Nah, tujuan Kartu Prakerja ini adalah untuk mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Nantinya para angkatan kerja akan mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, sertifikasi kompetensi kerja ini adalah indikator yang membuktikan bahwa calon tenaga kerja sudah dikatakan berkualitas atau calon angkatan kerja yang sudah mendapatkan keterampilan dan kemampuan yang cukup. Nah, kemudian dalam Kartu Prakerja ini nanti kita akan memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan di sini. Nah, kemudian upaya yang kedua adalah dengan magang. Apa itu magang? Nah, magang itu diatur menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, program magang di sini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja, sehingga peserta magang dapat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pekerjaan tersebut, serta dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Nah, tujuan magang ini juga sama, yaitu untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, yang ketiga adalah pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Bagaimana cara pengelolaan produktivitas? Yaitu dengan melalui peningkatan gizi, kesehatan, kualitas mental, serta spiritual. Gunanya adalah agar memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli, serta memiliki wawasan dan kemampuan yang luas. Kemudian bagaimana cara mengelola prestasi tenaga kerja? Yaitu dengan meningkatkan profesionalisme kerja serta memberikan penghargaan kepada tenaga kerja yang berprestasi. Nah, tujuannya nanti agar menjadi inspirasi bagi tenaga kerja lainnya atau sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Nah, ini adalah 3 upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, kita masuk di poin kedua, yaitu sistem upah. Nah, apa itu upah? Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Nah, besarnya upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, serta peraturan perundang-undangan. Nah, upah ini adalah salah satu indikator bagi tenaga kerja untuk tetap semangat dalam bekerja. Nah, tadi kan dikatakan bahwa upah juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sistem pengupahan di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, selain itu, sistem pengupahan juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, di sini ada kalimat Dewan Pengupahan. Nah, apa itu Dewan Pengupahan? Nah, jadi tugas Dewan Pengupahan di sini adalah memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional provinsi atau kabupaten kota. Jadi, tugas yang menyusun kebijakan tentang pengupahan adalah tugas dari Dewan Pengupahan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan Dewan Pengupahan menentukan upah minimum provinsi atau UMP. Nah, kemudian Dewan Pengupahan
menentukan upah minimum kota atau kabupaten, yaitu biasa kita sebut dengan UMK. Nah, kemudian di sini juga ada upah minimum. Nah, upah minimum diatur melalui peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tentang upah minimum. Nah, apa itu upah minimum? Upah minimum adalah upah minimum terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, upah minimum itu sendiri terdiri atas upah minimum provinsi UMP atau upah minimum sektoral provinsi MS, serta upah minimum kota atau kabupaten yang disebut dengan UMK, dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Nah, inilah bagian dari upah minimum. Kemudian next kita lanjut ke macam-macam sistem upah. Nah, di sini kita akan mengetahui ada berapa banyak sistem upah yang harus kita kenal. Nah, yang pertama itu ada sistem upah. Nah, sistem ini berdasarkan pembayaran upah menurut waktu kerja seorang pekerja. Nah, biasanya satuan upah di sini bisa diindikatorkan berdasarkan per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Contohnya, misalkan sebuah usaha laundry menetapkan pembayaran upah per hari sebesar 50.000. Nah, jika seorang karyawan hanya bekerja selama 15 hari, upah yang akan diterima adalah 750.000. Dari mana dapat 750.000? Jadi, dia kan hitungannya berdasarkan per hari. Nah, jika dia bekerja hanya 15 hari, maka dikalikan upah per harinya 50.000, maka dapatlah upahnya sebesar 750.000. Nah, kemudian ada kebaikan dalam sistem upah menurut waktu ini, yaitu yang pertama, pekerja tidak perlu bekerja terburu-buru. Nah, yang kedua, pekerja sudah tahu dengan pasti berapa jumlah upah yang akan dia terima. Adapun keburukan dari sistem upah ini, biasanya mereka kurang giat dan kurang teliti karena besarnya upah tidak didasarkan atas prestasi kerja, tetapi berdasarkan satuan waktunya. Jadi misalkan per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Nah, inilah sistem upah menurut waktu. Next kita masuk ke borongan. Nah, sistem upah borongan ini adalah sistem pemberian upah berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang dipaketkan atau diborongkan. Nah, jadi sistem upah borongan ini diberikan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi dan pelaksana pekerja. Contohnya, borongan upah, pembuatan jalan raya, pembuatan jalan tol, pembuatan perumahan. Nah, kemudian di sini ada kebaikan sistem upah borongan. Yang pertama, pekerja mengetahui dengan pasti jumlah yang akan diterima. Yang kedua, bagi pemilik sudah mengetahui dengan pasti berapa jumlah upah yang akan dibayarkan. Kemudian dalam sistem upah borongan di sini juga ada keburukannya. Keburukannya yaitu jika terjadi salah perhitungan pekerjaan, maka tidak dapat diselesaikan dan terhenti di tengah jalan. Nah, contohnya misalkan pembuatan jalan tol. Nah, ini kan kesepakatan antar pemberi dan pemborong, pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan atau pemborong. Nah, misalkan pemberi kerjanya adalah pemerintah. Nah, pemerintah mau mengadakan pembuatan jalan tol. Nah, dia bekerja sama dengan pemborong. Nah, dalam hal ini pemborong harus jelas, harus bisa mempertimbangkan berapa borongan atau pembuatan jalan tol. Misalkan dia menetapkan 120 miliar. Nah, 120 miliar ini sudah benar-benar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan masih bersisa untuk upah tenaga kerjanya. Nah, jadi pemerintah membayarkan sebesar 120 miliar. Nah, ketika pemerintah sudah membayarkan sebesar 120 miliar, maka pemerintah sudah lepas tangan. Dia sudah menyerahkan seluruhnya kepada pemborong. Nah, apabila di sini pemborong salah alokasi atau salah perhitungan, misalkan kekurangan biaya, uang 120 miliarnya tidak cukup untuk pembuatan jalan tol. Nah, itu bukan kerugian tersebut bukan ditanggung pemerintah lagi, maka itu sudah tanggung jawab pemborongnya. Bagaimana cara dia menutupi kekurangan dana tersebut?
Nah, ini adalah bagian dari sistem upah borongan. Nah, kemudian ada partnership atau dikatakan sistem mitra usaha. Nah, di sini adalah memberikan upah kepada pekerja berupa saham atau obligasi. Nah, dengan saham atau obligasi, maka para pekerja merasa memiliki sendiri perusahaannya. Nah, dalam sistem ini, pengusaha dan pekerja bertindak sebagai partner atau mitra usaha. Nah, jadi sistem upah CO partnership ini sama dengan sistem upah lainnya, cuman bedanya adalah jika sistem upah yang lain dibayarkan dengan uang, maka dalam sistem upah CO partnership ini adalah dibayarkan dengan saham atau obligasi. Nah, kebaikannya apa? Jika perusahaan mendapatkan keuntungan besar, maka pekerja akan mendapatkan upah yang besar pula. Nah, tetapi jika perusahaan mendapatkan kerugian, maka uang yang ditanamkan dalam bentuk saham tidak akan memberikan keuntungan bagi pekerjanya. Nah, kemudian bagi hasil. Nah, sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya dengan sistem bagi hasil. Nah, contohnya seorang pemungut sapu lidi dalam satu hari hanya dapat mengumpulkan lidi sebanyak 20 kilo. Nah, jika per kilo lidi kelapa dibayarkan 3.000, maka satu hari akan memperoleh upah sebesar 60.000. Nah, jadi dalam sistem upah bagi hasil ini pemberi upah akan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil keuntungan yang diperoleh. Seperti contohnya di sini, misalkan pemberi upah atau misalkan pemilik perusahaan sapu lidi. Nah, di sini dia memiliki beberapa karyawan. Karyawannya di sini adalah yang ditugaskan untuk mengumpulkan sapu lidi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi dalam penjualan sapu lidi di sini hasilnya akan diperoleh bagi hasil. Nah, jadi pemilik sapu lidi atau perusahaan sapu lidi dari hasil keuntungan penjualannya dia akan memberikan bagi hasil kepada karyawannya. Bagi hasilnya ini bisa ditentukan. Misalkan di sini per kilo lidi kelapa dibayarkan 3.000. Nah, jika dalam satu hari karyawan bisa mendapatkan 20 kilo, maka upah dari bagi hasil yang diterimanya adalah sebesar 60.000. Nah, kemudian upah skala. Nah, sistem ini menentukan besaran upah berdasarkan tingkat kemajuan dan kemunduran hasil penjualan. Jika hasil penjualannya meningkat, upah akan bertambah. Sebaliknya, jika penjualan menurun, upah akan berkurang. Nah, contohnya seperti apa? Ada sebuah restoran yang menetapkan sistem penggajian karyawannya berdasarkan bagi hasil. Nah, jika restorannya ramai, maka penjualannya akan meningkat. Nah, jika penjualannya meningkat, upahnya juga akan bertambah dan bagi hasilnya juga akan meningkat. Sebaliknya, jika restoran itu sepi, sudah pasti penjualan menurun. Nah, ketika penjualan menurun, upah juga akan berkurang. Kebaikan dari sistem ini adalah pekerja giat dalam bekerja dan produktivitasnya juga akan meningkat. Tapi dalam sistem upah skala ini juga memiliki kerugian. Kerugiannya apa? Jadi dalam sistem upah skala ini kerugian yang diterimanya adalah jumlah upahnya tidak tetap. Jumlah upahnya tidak tetap ini misalkan jika restorannya sepi, nah mereka juga harus terima jika upah yang diterimanya sedikit. Nah, ini adalah sistem upah skala. Kemudian ada sistem upah premi. Nah, sistem upah premi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu premi. Premi adalah penghargaan. Penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang mampu menambah produktivitasnya. Apa itu sistem upah premi? Nah, sistem ini merupakan kombinasi sistem upah prestasi ditambah dengan sejumlah premi tertentu atau ditambah dengan sejumlah penghargaan tertentu. Contohnya, dalam perusahaan konveksi boneka, seorang karyawan mampu memproduksi 60 boneka dalam satu hari dan akan diberikan upah 70.000. Nah, jika dalam satu hari karyawan mampu memproduksi lebih dari 60.000, maka kelebihannya dianggap premi. Maksudnya seperti apa? Misalkan, jika
biasanya dia mampu dalam satu hari memproduksi 60 boneka, di suatu hari dia mampu memproduksi 80 boneka. Nah, maka kelebihan produksinya adalah sebesar 20 boneka. Jadi di sini preminya itu misalkan kita buat penghargaan yang kita kasih kepada karyawan tersebut adalah 1000 per pieces boneka atau per buah boneka. Nah, maka penghargaan sebesar 1000 ini akan dikalikan berapa hasil produktivitas yang mampu dihasilkannya. Tadi kan jumlahnya adalah 20 dari produksi biasanya. Nah, 20 ini akan dikalikan preminya sebesar 1000. Nah, maka penghargaan yang akan diberikan adalah sebesar 20.000 ditambah upah tetapnya. Upah tetapnya kan 70.000. Nah, 70.000 ini berasal dari mana? Dari hasil produksi 60 boneka setiap harinya. Ini adalah upah tetapnya ditambahkan 70.000. Jadi premi ditambah 70.000 atau ditambah upah tetapnya, maka hasil akhir yang diterimanya adalah sebesar 90.000 dalam satu hari. Nah, ini adalah sistem upah premi berdasarkan penghargaan. Kemudian ada sistem bonus. Nah, sistem ini memberikan upah tambahan kepada pekerja dari sebagian keuntungan perusahaan pada akhir periode keuangan. Nah, kelebihan sistem ini yaitu pekerja ikut bertanggung jawab, bahkan berkepentingan atas kemajuan perusahaan. Nah, di dalam sistem bonus ini, misalkan di akhir tahun perusahaan mendapatkan laba yang lebih, nah maka para karyawannya juga akan mendapatkan upah tambahan atau bonus dari hasil kerjanya selama satu periode. Nah, kemudian yang terakhir indeks biaya hidup. Nah, dalam sistem ini dengan mengaitkan pemberian upah berdasarkan turun naiknya biaya hidup. Jika tadi dalam sistem upah skala dilihat dari hasil penjualannya meningkat atau menurun, maka dalam indeks biaya hidup ini berdasarkan dari naik turunnya biaya hidup. Jika biaya hidupnya meningkat, maka upah pekerjanya naik. Namun sebaliknya, jika biaya hidup turun, maka upah pekerja juga akan turun. Nah, dalam sistem ini, upah dapat dibayarkan dalam bentuk barang seperti sembako. Nah, jika tadi kita sudah bahas mengenai sistem upah yang dibayarkan dengan menggunakan saham atau sistem CO partnership, dibayarkan berupa saham atau obligasi. Nah, berbeda dengan sistem upah indeks biaya hidup yang boleh dibayarkan berdasarkan barang seperti sembako dan barang kebutuhan lainnya. Nah, baiklah, jadi dari materi ini kita tadi sudah membahas mengenai apa itu sistem upah, bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja, apa saja macam-macam sistem upah. Nah, inilah dari materi yang sudah kita bahas. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya sudahi materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.